Karena plastik memang tidak didesain untuk terurai dengan tanah. Plastik itu terdesain untuk didaur ulang. Bahwa kamu jangan menganggap sampahmu itu adalah ini kamu. Tapi sampah itu adalah koris. Sampah itu harus kamu keluarkan uang untuk membayar, untuk menanganinya. Sampahmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Betul. Perkaliannya diseimbangkan. Kalau beli satu botol sama beli saset kecil-kecil, itu sebenarnya jauh lebih mahal. Karena belum kuatnya penegakan hukum, sehingga masalah sampah di kota kabupaten sangat tergantung pada sosok kepala daerahnya. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bijaksana Junior dari Waste for Change, dan Saya Christine Halim dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. ya, hari ini kita lagi duet nih podcastnya ya, podcast antara Waste for Change dan Adupi. Yes. Ini akan tampil di dua channel masing-masing. Hari ini kita sedikit ngobrol kan, kalau gitulah ya, kita silaturahmi udah cukup lama, udah kenal cukup lama. Kebetulan kita punya waktu hari ini bareng-bareng gitu, kita mau diskusi dan ngobrol-ngobrol. Tentu kata kuncinya kalau Waste for Change, kata kuncinya banyak di sampah, dan kalau di Adupi Daur ulang. yes. Nah, jadi ini dua hal yang tak terpisahkan teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara Adupi, Waste for Change adalah member dari Adupi. Nah, kita ngobrol nih, saya mau nanya ke Bu Christine nih. Christine, kan Waste for Change ini mengelola sampah ya. Di dalam sampah ini 15% menurut data KLHK itu adalah plastik. Betul. Dan beberapa tahun terakhir plastik menjadi sasaran tembak, seakan-akan menjadi core problem masalah sampah gitu ya. Bocor ke sungai, bocor ke laut, dan lain-lain dan segala macamnya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana peran Adupi melihat situasi permasalahan sampah secara general, umum, maupun secara spesifik plastik tadi? Kira-kira apa saja sih yang sedang dilakukan dan diperjuangkan oleh Adupi? Oke, sesuai namanya kita Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Kita nggak punya ekspertis ya di dalam mengolah sampah-sampah lainnya, dan kalau saya tahu itu angka yang terbesar adalah sampah organik. Dan sampah-sampah lainnya yang bukan plastik, ya mungkin keahliannya Waste for Change ya untuk mengolah, mengoleksi seperti itu. Seperti yang tadi Mas Rano katakan bahwa Waste for Change juga member kami. Kenapa? Karena di dalam masalah sampah itu ternyata yang menjadi masalah itu adalah sampah-sampah anorganik. Karena pada saat sampah anorganik itu masuk ke landfill atau TPA, itu kan tidak bisa terurai. Tidak bisa tergenerate dengan tanah, tidak bisa menyatu dengan tanah. Terutama orang melihat plastik. Karena di TPA kelihatan banyak tuh kantong-kantong kresek kayak bubble-bubble warna-warni di sana gitu ya, dengan indahnya. Karena memang kebiasaan dari masyarakat kita, pada saat kita buang sampah, kita campur aja semuanya satu, dimasukkan ke kantong kresek, udah diletakkan di tong sampah. Terus oleh transporter dibawa ke TPA. Jadi di sana kelihatan sekali plastik. Orang terdistract dengan mindset bahwa plastik mencemari lingkungan, karena ya nggak menyalahkan ya, di sana plastiknya banyak begitu warna-warni lagi di landfill. Nah, tetapi mungkin di kesempatan hari ini mari kita buka isinya kantong kresek itu apa di dalam itu. Terus kalau boleh kita imajinasi di sini ada timbangan, kita timbang kantongan kresek sama isinya itu gitu. Nah, setahu saya karena anggota saya banyak yang mendaur ulang kantongan kresek menjadi kantongan lagi, ya kantongan kresek lagi atau kantongan sampah. Kantongan kresek itu cuma beberapa gram saja. Sedangkan isinya berkilo-kilo. Nah, tugas dari Adupi adalah selain kami mengedukasi mengenai hal ini, kami juga harus memunguti sampah-sampah plastik itu, mengembalikannya ke habitatnya yang benar. Karena plastik memang tidak didesain untuk terurai dengan tanah. Plastik itu terdesain untuk didaur ulang. Dia memang umurnya panjang, beratus-ratus tahun, dan itu adalah kesaktiannya dia gitu. Jadi dia harus kembali lagi ke downstreamnya, ke ekosistemnya, sehingga dia harus didaur ulang berkali-kali. Oke, berarti sebenarnya plastik di tangan teman-teman Adupi bukan masalah?
Plastik ada banyak jenisnya, nomor 1 sampai nomor 7. Kalau itu terkoleksi dan disendiri-sendirikan, dipilah dari sumbernya, itu tidak menjadi masalah, malah menjadi berkah bagi kami. Karena kami bisa mendaur ulangnya menjadi produk-produk yang ada nilai uangnya di situ. Saya terpicu oleh kata koleksi ya, berarti sesuatu yang fundamental dan penting ini adalah bagaimana kita mengumpulkan dan memisahkan atau menyortir sampah ini ya. Nah, Waste for Change kan memang tugasnya situ. Tugasnya Waste for Change itu sebenarnya ada 2. Misi besar kami. Misi besar kami adalah bagaimana kami membantu Indonesia supaya tingkat pengumpulan sampah itu meningkat. Karena kami melihat data masih ada area-area di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pengangkutan. Betul. Nah, ini yang kemudian berpotensi bocor ke lingkungan. Karena mereka nggak diangkut, mereka nggak punya opsi, ya akhirnya dibakar sembarangan, buang sembarangan, dan lain-lain. Kan itu nomor 1. Yang kedua, tugas kami adalah meningkatkan tingkat pengolahan atau treatment rate gitu, Bu. Dengan cara memang kami membangun sorting center. Nah, kami tidak mampu berjuang sendiri, maka dari itu kami butuh teman-teman seperti Adobe yang mampu kami sebut biasanya istilahnya adalah off-taker. Yang mampu memanfaatkan yang tadinya sampah tercampur, terus kemudian sudah diangkut oleh Waste for Change, dipilah-pilah dan disortir. Nah, disortir ini tentu teman-teman Adobe seneng dong. Oh, seneng banget. Kalau udah dapat sampah yang terpilah itu bagi kita itu ibaratnya kita dapat buah-buahan gitu yang nanti siap di dapur saya akan nanti saya racik, saya masak jadi masakan-masakan yang berbeda-beda dengan nilai yang berbeda-beda gitu. Nah, tetapi yang menjadi masalah dan pasti jadi masalah dengan teman-teman Waste for Change juga ya, tidak ada budaya memilah. Mungkin tadi Mas Eno sebutkan tidak ada transporter jadi nggak ada pilihan lain. Itu nggak salah juga, infrastrukturnya perlu benar-benar beres sih. Tetapi paling enggak kalau bisa terpilah, dan saya yakin saat ini karena anggota kami itu kan udah di seluruh Indonesia ya. Banyak sekali lapak-lapak dan pengepul di sana. Katakanlah sampah organik itu ya kebocoran gitu masuk ke laut, itu kan nggak jadi masalah, bisa dimakan oleh ikan, bisa menjadi pupuk, bisa menjadi yang lain-lain. Tapi kalau sampah plastik itu dipilah aja, disendirikan dan tidak dibuang ke sungai atau ke laut, itu pasti akan laku dijual ke lapak atau bank sampah terdekat. Nah, ini menarik, Bu. Indonesia kan luas sekali ya. Nah, dan menurut informasi dan data, daur ulang itu industrinya terpusat di Jawa. Betul. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini? Karena teman-teman di Indonesia yang lainnya biasanya menilai, kan ada istilah dari senior kita gitu ya, Pak Almi yang bilang, sampah plastik itu bisa didaur ulang, dan ada level lagi layak didaur ulang. Layak daur ulang di BDU. Nah, bisa daur ulang dan LDU, layak daur ulang. Nah, betul. Pada saat dia itu jauh dari industri daur ulang, contohnya misalkan di pojok Papua dan lain-lain, yang tadinya mungkin di Jawa LDU, di sana jadi BDU saja, tidak LDU. Nah, bagaimana Ibu melihat ini dan bagaimana kira-kira Waste for Change dan Adobe bisa mencoba mengurai tantangan infrastruktur ini jauhnya? Apakah perlu membangun industri daur ulang di tiap pulau gitu ya? Atau membangun mekanisme logistik dan transportasi yang didukung oleh berbagai pihak supaya make sense, supaya masuk LDU gitu ya? Oke, gini Mas Ano. Saya yakin pemirsa kita itu bukan semuanya dari daur ulang. Mungkin saya deskripsikan dulu. Boleh. BDU sama LDU itu apa? Bisa daur ulang, bisa bicara, bisa berbahasa, bisa aja, cuma bisa didaur ulang. Tapi nilai ekonominya belum jelas gitu. Dan mungkin nilai ekonominya nggak sesuai dengan ongkos produksinya. Kalau layak, saya di depan saya layak, berarti benar-benar sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. Visible, berarti punya nilai ekonomi yang pasti, proses produksinya, sama profitnya ada, itu layak daur ulang. Nah, tadi Mas Ano sebutkan tantangannya kan dari pulau-pulau, harus balik ke Jawa karena pusat daur ulang atau pabrik daur ulang itu kebanyakan di Pulau Jawa. Itu benar. Transportasi
kembalinya ke Pulau Jawa itu kadang-kadang tidak tertutup oleh kosnya. Tetapi bagi saya itu tidak menjadi alasan untuk tidak mengirimkan ke Pulau Jawa. Karena kalau misalnya kosnya mahal, di situ pembeliannya murah. Itu subsidi silang ya antara harga komoditinya sendiri dengan transportasinya. Tetapi tren-tren terakhir banyak sekali pabrik-pabrik daur ulang mulai buka di daerah-daerah lain gitu. Mulai ke pelosok. Mulai ke lain, contoh ke Bali. Kemarin saya baru dari Lombok meresmikan pabrik juga di Lombok yang menggunakan bahan baku daur ulang. Dan saya kira itu bagus itu. Sumatera, terus di Makassar, sekarang bermunculan pabrik-pabrik daur ulang yang mereka memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Di Medan sampai di Medan itu bisa travel untuk Indonesia Barat ya. Kalau di Sorong mungkin masih bank sampah dan pengoleksian gitu. Sebenarnya mereka semua bisa gitu kirim ke Jawa dulu, atau kalau memang sudah mendapatkan nilai angka yang pas dan kita sekarang udah nggak defisit listrik kan di seluruh pelosok Indonesia, itu bisa dipikirkan untuk membuka pabrik daur ulang di sana dan menggunakan barang-barang tersebut menjadi barang-barang yang bisa digunakan di pulau itu. Oke, ini menarik, Bu. Apakah kemudian suara kita, Wisworten dan juga Adobe, apa yang perlu kita suarakan kepada rekan-rekan kita di pemerintah dan juga rekan-rekan kita di produsen atau prinsipal yang mereka menggunakan plastik sebagai bagian dari kemasan mereka, gitu ya? Karena kan nggak mungkin kami sebagai kolektor berjuang sendiri, Adobe sebagai pendaur ulang berdiri, dan harus ada pemerintahnya, harus ada teman-teman produsennya, bahkan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya kan message-nya cuma dua ya. Satu, jangan buang sampah sembarangan. Pilahlah sampah dari sumber. Kan itu ya, kira-kira itu gitu ya. Kalau saya minta mungkin titipan yang ketiga suaranya adalah bagaimana teman-teman warga dan masyarakat ini juga ikut berkontribusi terhadap sistem pengumpulan sampah yang baik dan benar, sehingga perlu membayar iuran sampah dengan layak gitu. Kita perlu ini saya sedikit curhat ke Bu Astrid. Jadi saya baca history waste management Jepang ya, sejarah pengolahan sampah di Jepang tahun 1950-an. Petugas persampahan yang mendorong gerobak pakai tenaga manusia itu ada dulu di Jepang tahun 1950, persis seperti di Indonesia saat ini. Tetapi di tahun itu sudah mulai dilarang dan harus dialihkan ke kendaraan yang lebih layak manusiawi. Betul ya. Di Indonesia kan masih kok Bu mendorong pakai gerobak segala macam. Ini juga karena menurut saya masyarakat secara umum perlu kita kasih sentuhan di hatinya dan logika di pikirannya bahwa kalau mau kita memanusiakan mereka, nggak mungkin iurannya itu seperti sekarang. Ya, mereka tidak bayar. Ya, perlu dilayakkan kembali. Itu jadi message saya pribadi gitu ya, mewakili Wisworten juga. Satu, jangan buang sampah sembarangan. Pilah sampah dari sumber, kemudian mulai membayar dengan layak retribusinya gitu ya. Ini peran. Mungkin kalau saya tambahkan, boleh, seperti yang selalu dikatakan oleh Bunda Sri Bebengari ya, bahwa kamu jangan menganggap sampahmu itu adalah ini kamu. Tapi sampah itu adalah komis. Sampah itu harus kamu keluarkan uang untuk membayar, untuk menanganinya. Contohnya kalau kita ke kamar mandi umum, ke WC gitu kan, ya kita kan bayar tuh Rp1.000, entah Rp2.000 ya. Kenapa sampah yang sehari-hari kita buang dengan jumlah yang itu banyaknya, itu kita nggak mau bayar. Ya betul. Sampah yang kita hasilkan itu tanggung jawab. Sampahmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Betul Bu. Nah jadi memang ya ini tadi pesan ke masyarakatnya. Sekarang tadi ajakan untuk pesan ke pemerintah atau aspirasi kita ke pemerintah dan ke teman-teman produsen ataupun pemilik brand, gimana Bu kira-kira? Iya. Nah ini sudah dimulai kan sekarang kayak ibu-ibu dari KLHK, saya sebut ibu-ibu karena ibu semua ya. Ya betul. Dari menterinya, direkturnya, direktur pengurangan sampah, direktur, kemarin kita foto bersama juga ibu-ibu semua, dan juga sampai ke bank sampahnya, asosiasi daur ulangnya. Ini power of emak-emak. Ya siap. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa, bapaknya ikut. Bapaknya ikut aja enak, atau bapaknya tahu beres gitu. Nah kalau ke produsen, ke pemerintah, kan sekarang udah dibikin tuh pelajaran sampah P75.
ayo dibuat gitu, di accelerate gitu, dipercepat pembuatannya supaya apa? Supaya ada insentif di dalam pengumpulan sampah ini gitu. Mungkin ya saya lihat masyarakat kita itu bukannya mereka nggak mau bayar, tapi mereka juga belum mampu. Ya, nah itu harus dipercepat dengan dorongan dari semua belah pihak gitu, pemerintah. Ada reward, ada punishment kalau kamu buang, dan itu dilakukan beneran gitu. Mungkin sebagai ibu ini kita ini kan memanjakan anak-anak kita, bukan sifatnya ibu gitu ya, pakai perasaan gitu. Tapi kali ini kita harus berpikir bahwa anak saya ini kalau nggak saya jewet, ini memang nggak jalan-jalan gitu. Jadi itu benar-benar dijalankan, dilaksanakan, karena saya yakin semua undang-undang sampah, perpres dan lain-lain itu sangat baik, Mas. Tetapi aplikasinya di dalam penjalanannya itu kita harus lebih serius lagi. Bukan saya bilang pemerintah nggak serius ya, mereka serius, dan kita juga tugasnya kita untuk membantu mereka. Ya, sebenarnya dari kami Bu, kami sedang membuat usulan dan kajian tentang tantangan penegakan hukum gitu ya. Karena kawan pikir itu serem ya, karena kami pikir pemerintah memang sudah sangat serius membuat produk-produk kebijakannya. Betul. Ya, mulai dari peraturan presiden, peraturan menteri dan segala macam sudah ada. Nah, kita perlu membantu mereka untuk menggali lebih dalam tantangannya apa sehingga produk-produk policy atau kebijakan itu masih nampaknya ada hambatan untuk mengimplementasikan secara menyeluruh gitu ya. Nah, di sini kami juga selalu sama ya, suara kami tidak ingin menyalah-nyalahkan, tapi kami ingin berkontribusi untuk membantu kira-kira seperti apa itu. Nah, makanya aspirasi saya selalu juga menyampaikan aspirasi pemerintah memang punya kewenangan, dan satu-satunya yang punya kewenangan penegakan hukum ya pemerintah gitu. Kita hanya bisa melaporkan, memberikan aspirasi dan lain-lain gitu. Jadi mungkin agak sama. Kami juga aspirasinya ke pemerintah, produk hukum yang sudah bagus perlu ditegakkan dan diimplementasikan. Nah, kalau ke produsen Bu, kira-kira Bu? Nah, kalau ke produsen gini, produsen ini kan, ya saya juga bisa dikatakan produsen daur ulang gitu ya. Kita masih wait and see gitu, karena belum ada struktur yang pas. Bagaimana sih cara saya itu melakukan kewajiban saya di dalam hal ini sampai sejauh mana, karena jujur sebagai produsen apalagi pemilik brand, mereka tidak punya expertise di dalam melakukan collecting lagi barangnya dia, kemasannya dia, kemasan udah dibuang jauh ke Sabang dari ke Merauke terus harus ditarik lagi gitu. Nah itu, dan mereka belum melihat siapa aktor-aktor yang pas untuk diajak kolaborasi gitu. Nah tapi alhamdulillah dengan banyak pertemuan dengan Adobe, dengan Waste4Change, dengan pemerintah, mereka juga sekarang udah giat melakukan pendekatan ya dengan pemerintah. Sebenarnya pemerintah butuhnya apa sih kita bantuin. Tapi juga jujur tidak semua ya produsen seperti itu ya, yang aktif itu dari 4.000 produsen mungkin nggak sampai 1/10 gitu. Nah ini memang harus cepat-cepat, karena apa? Karena kan di P75 itu 2029, 2030 itu harus benar-benar diimplementasikan. Saya himbau ke produsen sedia payung sebelum hujan gitu ya, karena waktu cuma 2-3 tahun itu cuma sekejap mata. Pada saat benar-benar diimplementasikan mereka baru bingung gitu. Wah, gimana menjalankan? Ya, saya punya message di sini Bu. Nampaknya kita juga bisa belajar dan referensi dari beberapa negara yang sudah cukup berhasil ya. Menurut saya perlu berubah bukan perusahaannya tetapi industrinya. Artinya begini. Kalau kita mendorong perusahaannya untuk berubah, itu seakan-akan person by person dalam konteks perusahaan per perusahaan. Iya. Nah, tapi kalau kita dorong industrinya yang harus berubah, berarti mungkin saja approach kita baik Waste4Change, Adobe termasuk pemerintah, kita harus betul-betul bekerja bersama asosiasi industri Bu. Karena gini. Kalau misalkan yang ditembak itu adalah, yang didorong adalah company per company, itu ya tadi Ibu bilang, bahkan mungkin nggak nyampe 10% dari 4.000-an perusahaan gitu ya. Tapi kalau kita dorong, let's say, asosiasi perusahaan kosmetik, ayo berubah. Nah, mereka kan membawahi berbagai macam merek dan kita dorong GAPMI, gabungan asosiasi perusahaan makanan minuman. Jadi yang harus kita dorong berubah itu industrinya, bukan sekedar perusahaan per perusahaan gitu. Itu kami lakukan Mas Ino, karena saat ini kami dekat kayak dengan gabungan makanan minuman, terus asosiasi perusahaan air minum dan kemasan, Aspadit, Asparminas gitu kan ya.
terus dengan petrochemical, asosiasi industri. Kami mendekati mereka dan mensosialisasikan bahwa pentingnya kamu membagikan edukasi ke anggota-anggotamu untuk untuk memfasilitasi masalah sampah-sampah yang dihasilkan oleh kemasanmu gitu. Itu kami lakukan, Mas Ano. Dan mereka juga sudah banyak melakukan sosialisasi. Tapi itu berjalan sangat lambat. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke bahasan kita melalui law enforcement. Karena pemerintah memang kalau kita ajak komunikasi dan ngobrol, mereka bilang bahwasanya Permen 75 ini mandatori. Ya maksudnya ini wajib. Iya. Walau kita melihat di lapangan, rasanya masih voluntary. Masih. Nah, artinya sepakat dengan Ibu, ada instrumen yang harus jauh lebih clear, lebih tegas, insentif, disinsentif apa, Betul. bagi yang melakukan dapat apa, yang tidak melakukan, terus konsekuensinya apa. Betul. Nah ini mungkin perlu kita bantu juga. Ya karena ini Mas Anon juga, saya mendapat feedback ya dari teman-teman brand owner juga, Bu, kalau saya melakukan ini kan cost bagi saya. Terus benefitnya apa gitu, karena mereka kan sebagai eksekutif dari perusahaan sebesar itu, mereka pasti membuat studi juga kan, saya melakukan ini, cost-nya apa, benefitnya. Kalau cuma cost aja yang dia buat tanpa benefit, saya kira susah ya bagi mereka ya untuk membudgetkan itu di perusahaannya. Oke. Menarik, saya pernah mencoba melakukan riset kecil-kecilan dengan teman-teman, Bu. Jadi botol PET, air mineral, sekilo itu paling isinya sekitar 50-an plus lah. Yang ukuran 600 mili itu sekitar 50-an. Kalau saset, Ya, sekilonya banyak. itu banyak banget gitu ya. Iya. Dia lebih dari sekitar 200-an pieces. Banyak banget. Yang menarik, Bu, botol PET yang tadi saya bilang 50 botol dalam 1 kilo, Iya. itu harganya bisa sekitar 5 ribuan plus per kilo. Nah, saset sekilo udah isinya banyak, Nggak ada harga. kayak harganya. Nah, ini kan bentuk dia tidak LDU kan. Dia tidak layak daur ulang karena tidak visible kan. Betul. Karena orang yang mau ngumpulin aja udah nyampe ngumpulin sekilo berapa. Keringetan basah cuma dapatnya 1 kilo. Nah, gitu ya. Jadi artinya teman-teman dan pemerintah perlu aware, teman-teman produsen perlu aware bahwasannya pilihan packaging juga menentukan tingkat daur ulang. Itu di R1 kan Mas Ano. Untuk R1 di P75 ada R1 itu kan redesign. Nah, untuk mendesain kembali kemasan-kemasan yang mereka butuhkan. Dan kemarin teman-teman dari Ibumi juga bikin studi sama gitu mengenai saset itu. Nah, menurut produsen, masyarakat kita itu nggak mampu beli. Jadi mampunya beli dalam kemasan kecil. Misalnya sampo kemasan kecil. Kalau kemasan botol, harganya mahal. Tetapi setelah dihitung antara isinya, bukan kemasannya ya, isinya dengan botolnya, misal kita beli botol 1 liter harganya katakan 10.000. Saset itu isinya cuma 3 ml atau 2 ml itu harganya 500. Nah, perkaliannya diseimbangkan kalau beli 1 botol sama beli saset kecil-kecil, itu sebenarnya jauh lebih mahal, sangat mahal, bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat gitu. Nah, mungkin edukasi ini juga yang perlu kita minta dibantuin oleh brand owner agar mereka memberikan pilihan kepada masyarakat. Beli juga susah ya, serta-merta dirubah langsung dari saset ke botol. Mereka beli edukasi gitu ke masyarakat bahwa nanti kalau kamu beli ini, kamu dapat hasil isi yang lebih banyak, lebih ekonomis gitu. Nah, saya lihat di sini produsen lebih suka jualan saset karena lebih cuan. Betul. 4 kali lipat lah harga. Nah, harganya lebih cuan gitu, meskipun kelihatannya kecil-kecil gitu. Itu perlu ya. Oke. Nah, ini menarik sekali, Bu, tentang R1 kita perlu mendesain, dan berarti teman-teman dari produsen itu sangat perlu berkomunikasi dengan teman-teman player di end-nya. Iya. Artinya mereka harus mengajak diskusi teman-teman daur ulang. Kemasan apa yang perlu dibuat supaya mempermudah tingkat daur ulangnya dan segala macamnya. Oke, ini menarik sekali. Tadi belum selesai juga saset. Ya. Kan saya sempat Mas Anu tanya masalah BDU sama NDU. Saya bilang kan plastik itu secara garis besar nomor 1 sampai nomor 7 kalau terkoleksi dengan benar itu akan gampang didaur ulang. Ya, itu yang LDO. Nah, tapi saset itu mungkin
banyak penonton yang juga belum tahu Saset itu terdiri dari berbagai multi-layer yang dari multi-family, dari nomor 1, nomor 7, ada yang nomor 135, 246 atau ya bervariasi. Jadi kalau tidak sendiri-sendiri itu daur ulangnya susah. Lebih mahal, lebih kompleks. Mungkin bisa ya saya masukkan ke mesin pahat saya ekstruk jadi sama, tapi kosong. Apa ya, angus gitu. Karena melting point dari nomor 1 sampai beda-beda. itu beda-beda. Ada saat saya punya mesin, ibaratnya saya punya satu tungku, yang satu mendidihnya di 100 derajat, yang satu di 200 derajat, yang satu cuma di 80 derajat. Akhirnya yang 80 derajat kosong duluan, yang 100 jam beras menyusul. Tidak bisa ini dikawinkan gitu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi kira-kira Bu, dari situasi pengolahan sampah dan pengolahan daur ulang ini, bagaimana Ibu melihat Indonesia 5-10 tahun ke depan gitu? Apakah ada hope yang cukup tinggi melihat perjalanan 5 tahun terakhir gitu ya? Dengan semangat pemerintah sekarang, teman-teman produsen, global movement gitu ya, semuanya juga sedang bergerak segala macam gitu ya. Kira-kira dari ADUPI sendiri melihatnya seperti apa 5-10 tahun ke depan? Jadi ini, saya menjadi ketuanya ADUPI itu dari tahun 2015. Ini tahun ke-8. Tetapi kalau saya lihat grafiknya dari hasil capaian yang kami dapatkan saat ini, saya merasa sangat optimis. Dengan adanya pertemuan seperti ini, ada kolaborasi antar beberapa instansi atau organisasi, pemerintah juga semakin concern dengan isu-isu sampah. Saya kira 5-10 tahun Indonesia akan semakin bagus. Dan juga lihat ya, kalau dulu yang bermain di pengumpulan itu cuma lapak pemulung informal sektor. Saat ini sudah muncul startup yang sangat brilian, sangat kreatif seperti Mas Hano. Dan mungkin 8 tahun yang lalu Mas Hano ini belum apa-apa gitu kan ya, masih ketemu saya gitu. Ya sama, saya juga belum apa-apa. Cuman akhirnya perjalanan ini memberikan banyak sekali berkah. Secara ekonomi, secara sosial, secara di berbagai macam sektor gitu. Dan bukan hanya daur ulangnya aja yang kerja atau waste collection yang bekerja, itu melibatkan pemerintah, brand owner, dan lain-lain. Itu sangat menggembirakan sih hasilnya. Saya kira kita cukup berhasil membawa ini semua. Kalau dari saya sendiri melihat 5-10 tahun ke depan, kalau kita betul-betul serius mau menyelesaikan permasalahan sampah ini, satu kata kunci dari saya adalah leadership. Karena kepala belok kanan, ekor ngikut lah. Ya, jadi artinya kita tahu benar pemerintahan periode yang sekarang, Pak Presiden kan dulunya wali kota, kemudian pernah jadi gubernur. Artinya pernah ngalamin masalah sampah. Betul. Beliau tahu benar bahwasanya kita belum tuntas menyelesaikan masalah sampah. Nah, harapan saya leadership ini terus berlanjut, karena ini kan tahun depan tahun yang seru ya. Wah. Tahun yang seru, semoga leadershipnya tetap concern terhadap isu persampahan, dan leadership dari puncak pimpinan juga kemudian terrefleksi leadership sampai ke level-level semua menteri-menterinya, kepala daerah dan lain-lain. Karena biasanya ya leadership ini yang breakthrough dan mendorong. Kalau mereka betul-betul, kita lihatlah beberapa kota kabupaten gitu ya. Iya. Karena belum kuatnya penegakan hukum, sehingga masalah sampah di kota kabupaten sangat tergantung pada sosok kepala daerahnya. Bukan masif semuanya berjalan karena itu udah sistem. Nah, sistemnya kan masih PR gitu ya. Ujung-ujungnya kita mengandalkan leadership dari individu kepala daerah. Nah, maka dari itu pesan saya adalah, I think kalau kita mau betul-betul mencapai sukses gitu ya, Jakstranas 2025 ataupun target-target 2030 dan lain-lain, leadership ini menjadi salah satu kunci, dan kita perlu lagi kampanye. enggak. Saya kampanye bahwasanya sampah harus beres, sampah harus tuntas gitu. Saya berpolitik dengan organisasi yang saat ini tidak terjun ke politik praktis. Namun kita perlu merangkul para teman-teman politisi, karena mereka juga salah satu yang membawa bangsa dan negara ini ke arah kebijakan lebih baik. Tapi aku percaya teman-teman politisi kita saat ini juga concern Mas dengan masalah lingkungan. Karena kamu hidup di hari ini, kamu nggak bisa concern. Seluruh isu global itu membuat kita harus concern, dan dunia itu lihat yang kita lakukan. Kalau kamu hidup sendirian, tidak memperhatikan lingkunganmu seperti dulu gitu, kayaknya kamu harus cari planet lain deh.
Ya ini juga pesan nih bagi teman-teman yang 2024 besok bakal berkompetisi. Rasanya masyarakat juga lebih aware. Kalau misalkan teman-teman yang mencalonkan diri tidak punya visi, strategi, dan aksi terhadap isu lingkungan, bisa jadi malah nggak kepilih, Bu ya. Saya nggak komen masalah pilih, nggak kepilih. Tetapi saya yakin siapapun yang akan jadi pimpinan itu dan dia bangsa Indonesia yang pasti bertanggung jawab. Dari Christine ada yang mau disampaikan? Jangan lupa pilah sampah dari rumahmu ya. Jangan lupa sekali lagi harus itu dilakukan. Oke teman-teman semua, kami pamit. Sekali lagi saya Sano dari Waste for Change dan saya Bu Christine dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Tonton podcast ini di channelnya Waste for Change dan juga channel Adupi Official. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.